Putri Jiu Jiu bangkit dari sofa setelah mendengarkan pernyataan Huo Yuhao, dan dia menatapnya dengan mata diliputi ketakutan. Berita yang baru saja disampaikan Huo Yuhao kepada Putri Jiu Jiu terlalu mengejutkan, dan ini sama untuk Kekaisaran Bintang Luo, sekte yang dibentuk oleh penguasa jiwa jahat, sekte yang memiliki ultimate Dou Luo, dan Dou Luo Transcendent, dan sebuah sekte yang berada di bawah perlindungan negara lain yang memusuhi mereka. Stabilitas dan ketenangan khas Su Jiu Jiu mulai goyah ketika dia panik setelah mendengarkan berita buruk ini. Apakah kamu nyata? Putri Jiu Jiu menatap Huo Yuhao saat dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, bagaimana aku bisa berbohong tentang hal seperti ini, dan bagaimana aku bisa berhasil melakukannya? Kamu dapat mengamati kapan kompetisi dimulai, dan kamu akan melihat sendiri hal-hal itu. Wajah Putri Jiu Jiu berubah ketika dia tersandung ke belakang, dan betisnya menempel di sofa. Dia kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh kembali ke sana. Itu tidak mungkin, hanya tidak mungkin. Bagaimana Tuan Roh Jahat dapat memiliki Dou Luo Transcendent, dan bahkan Dou Luo Utama? Itu benar-benar mustahil. Pernahkah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Huo Yuhao tahu bahwa berita ini sulit dipercaya. Selanjutnya, dia secara praktis mengatakan kepada Kekaisaran Luo Bintang bahwa bencana telah menimpa mereka. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang Scorpion Tiger Dou Luo, Zhang Peng? Scorpion Tiger Dou Luo? Apakah kamu berbicara tentang Tuan Jiwa Setengah Jahat, Scorpion Tiger Dou Luo? Dia, bukankah dia sudah hilang selama bertahun-tahun? Putri Jiu Jiu sudah berdamai dengan berita ini, tetapi dia lebih suka menyangkal apa yang dia yakini benar. Huo Yuhao menjawab, Scorpion Tiger Dou Luo sudah muncul di Radiant City, dan kami baru saja bertemu dengannya di ruang pengukuran. Selain itu, kakak lelaki tertua-tertua telah terluka oleh orang-orang dari Gereja Roh Kudus, dan dia nyaris tidak bertahan. Aku harap kamu bisa tenang, Tuan Putri, dan bahwa kamu dapat menangani masalah besar ini dengan serius. Kamu harus menyampaikan informasi ini kembali ke Kekaisaran Luo Star secepat mungkin, sehingga Kekaisaran Luo Star dapat siap untuk merespons. Su Jiu Jiu adalah seorang wanita, tetapi fakta bahwa dia memiliki status seperti itu dalam Kekaisaran Luo Star berarti dia harus memiliki beberapa kualitas luar biasa. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya setelah mendengar pengingat Huo Yuhao, dan dia mengangguk. Baiklah, silakan pergi. Huo Yuhao berkata, Kekaisaran Sun Moon dapat dianggap sebagai musuh bersama kita. Perang belum dimulai, tetapi siapapun dapat melihat bahwa harinya akan tiba ketika Kekaisaran Sun Moon tidak bisa menahan diri lagi. Lebih jauh, Gereja Roh Kudus terdiri dari para penguasa jiwa jahat dan dapat diperlakukan sebagai musuh kolektif semua guru jiwa lainnya di dunia. Scorpion Tiger Dou Luo, Zhang Peng, adalah Dou Luo Transcendent yang telah aku lihat. Aku melenyapkan salah satu cabang Gereja Roh Kudus ketika aku ditukar di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, dan episode itu memberi aku bukti bahwa sekte ini ada. Kami disergap oleh Scorpion Tiger Dou Luo dalam perjalanan kembali ke Shrek. Aku tidak akan berada di sini hari ini jika tidak ada orang kuat dari Shrek Academy di sana bersamaku selama episode itu. Namun, Scorpion Tiger Dou Luo bukan yang terkuat di pasukan yang datang untuk menyergapku. Ada nama lain yang aku yakin pernah kamu dengar sebelumnya. Putri, Kaisar Naga Dou Luo, Long Xiayao. Mata Su Jiu Jiu menjadi sedikit kendur setelah dia mendengar nama itu. Dia nyaris tidak berhasil menenangkan diri sebelum ini, dan ekspresinya berubah drastis sekali lagi di saat berikutnya. Orang yang memiliki naga suci kegelapan, dan orang yang pernah dikenal sebagai salah satu naga suci kembar hitam dan putih, Kaisar Naga Dou Luo, Long Xiayao? Tapi bukankah dia lebih dari 200 tahun jika dia masih hidup? Dia belum muncul di benua dalam 100 tahun terakhir. Ini, bagaimana ini mungkin? Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, aku berharap ini semua tidak mungkin, dan hal seperti ini tidak pernah terjadi. Namun, kebenaran ada di depan kita, dan kita tidak bisa memaksakan diri untuk tidak mempercayainya. Tetua Akademi kami Xuan ada di sana hari itu, tetapi bahkan Tetua Xuan adalah satu generasi di bawah Long Xiayao. Aku percaya bahwa kamu tahu bahwa guru aku adalah naga suci radian dari naga suci kembar hitam putih, dan ia adalah Dewa Naga Dou Luo. Long Xiayao berbagi reputasi dengan guruku ketika dia masih hidup, dan sekarang setelah guruku lulus, tak seorang pun di Akademi Shrek yang memiliki kemampuan untuk sendirian menahan naga suci kegelapan. Meskipun Kaisar Naga Dou Luo bukan penguasa jiwa jahat, dia masih menjadi bagian dari Gereja Roh Kudus. Selanjutnya, dia bukan pemimpin sekte, dia hanya salah satu dari tetua sekte.
Ada seseorang di luar sana yang dapat memerintahkan orang-orang seperti Kaisar Naga Douluo dan Scorpion Tiger Douluo. Tidak sulit membayangkan betapa kuatnya gereja Roh Kudus. Wajah Su Jiujiu sedikit pucat. Sepotong berita ini terlalu penting, namun dia tidak tahu sebelum hari ini. Ini terlalu penting bagi Kekaisaran Luo Star. Terima kasih, Yu Hao. Terima kasih sudah menceritakan semuanya. Ini terlalu penting. Dan aku akan segera mengirim seseorang untuk memverifikasi hal-hal ini. Kerajaan tidak akan melupakan kontribusi dan bantuan ini jika kami menemukan informasi ini benar, dan kami pasti akan membalas kamu sesuai. Pikiran Su Jiujiu sedikit kacau dan dia tidak waras, tapi dia tidak melupakan janjinya. Meskipun Huo Yuhao jauh lebih tidak berharga dalam kondisi lumpuhnya saat ini daripada saat itu, dia bisa menebak bahwa Huo Yuhao tidak akan tetap seperti ini dari raut wajahnya. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, ini bukan kontribusi yang besar. Dari sudut pandang kami, Kekaisaran Bulan Matahari dan Gereja Roh Kudus mungkin bisa menjadi musuh yang harus kita hadapi bersama. Mungkin, hari itu tidak bisa dihindari. Kamu harus bisa mengatakan dari deskripsi aku, Tuan Putri, bahwa tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menantang mereka sendirian. Kami hanya dapat menjalin aliansi sebanyak mungkin untuk memiliki kekuatan untuk menantang mereka. Su Jiujiu mengangguk diam-diam. Jika Kekaisaran Sun Moon memiliki Douluo Ultimate yang telah ada selama 200 tahun, orang itu sendiri bisa menjadi apokaliptik untuk Kekaisaran Bintang Luo. Sebuah Ultimate Douluo memiliki kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan lebih dari 10 gelar Douluo dengan kemauan, dan sekali individu tingkat atas Kekaisaran Bintang Luo telah jatuh, tidak akan ada lagi yang bisa mereka lakukan melawan Kekaisaran Bulan Matahari, dan mereka akan menjadi berguling. Su Jiujiu bertanya, apakah kamu memiliki informasi lain, Yu Hao? Jika kamu memiliki intel penting lainnya, aku dapat membelinya langsung dari kamu. Kamu dapat meminta harga berapapun yang kamu inginkan. Kesannya terhadap Huo Yuhao jauh lebih baik dari sebelumnya. Seperti yang dikatakan Bei Bei, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan kepercayaan sang putri dengan informasi tentang Gereja Roh Kudus sebagai permainan utama mereka. Su Jiujiu bahkan tidak mempertimbangkan apakah Huo Yuhao menipu dirinya. Pertama, dia berasal dari Akademi Shrek. Kedua, berita ini terlalu mengejutkan. Lebih lanjut, Huo Yuhao menyebutkan bahwa Gereja Roh Kudus telah mengirim orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan akan terlalu mudah untuk mengungkapkan kebohongan. Karena itu, dia benar-benar percaya padanya. Dia akan segera mengirim orang untuk mendapatkan bukti begitu Huo Yuhao pergi, dan kemudian dia akan menyampaikan informasi ini kembali ke kerajaannya. Huo Yuhao berkata, aku tidak punya intel lainnya. Kami hanya mengembangkan spekulasi ini setelah kami baru menyadari bahwa Gereja Roh Kudus juga berpartisipasi dalam kompetisi. Kami di sini untuk menemukan kamu karena kami tidak dapat menunda lebih lama lagi. Gereja Roh Kudus berani untuk berpawai di siang hari bolong, dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak takut akan ancaman dari kekuatan lain manapun. Itu juga berarti bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak akan menahan lebih lama lagi. Su Jiujiu mengangguk dan berkata, kamu benar, ini terlalu penting. Ayo lakukan dengan cara ini, Yu Hao. Kalian dapat kembali untuk saat ini, dan aku akan segera menyelesaikan ini dan meneruskan informasi ini kembali ke Kekaisaran sehingga saudara aku dapat membuat keputusan. Jika ini benar, aku khawatir kita harus berkunjung secara pribadi ke Akademi Shrek. Huo Yuhao berkata, jangan terburu-buru, Tuan Putri. Aku punya sesuatu yang lain untukmu. Jika kamu tertarik, kerja sama kami dapat segera dimulai. Huo Yuhao menunjuk Wang Dong'er di belakangnya saat dia berbicara. Wang Dong'er mengangkat tangan kirinya. Cincin Starlight Sapphire yang biasa dikenakan Huo Yuhao sekarang berada di tangan kirinya, dan 6 garis cahaya bintang bersinar di permukaan cincin itu. Su Jiujiu tertegun sejenak, dan sedikit kewaspadaan segera muncul di matanya. Tepat pada saat ini, sesosok manusia muncul tanpa suara di belakang Su Jiujiu. Huo Yuhao dan Wang Dong'er hanya menemukan keberadaannya ketika dia muncul, dan Huo Yuhao benar-benar gagal merasakan penampilannya sebelum ini, bahkan dengan kekuatan spiritualnya saat ini. Douluo berjudul? Huo Yuhao bertanya dengan heran. Seorang wanita tua muncul di belakang Su Jiujiu. Dia tampak seperti dia setidaknya berusia 80 tahun, dan rambutnya putih semua. Dia dibalut gaun merah mengalir yang terpancar bersamaan dengan rambut putihnya yang bersalju, tetapi matanya tampak sangat gelap dan menyeramkan. Cahaya biru kehijauan muncul dari matanya ke segala arah, dan dia melepaskan aura yang kuat dan menyesakkan sejak dia muncul. Aura ini tidak ditargetkan pada Huo Yuhao dan Wang Dong'er.
Sebaliknya, itu memenuhi seluruh ruangan. Ekspresi Huo Yuhao tidak berubah sama sekali di hadapan tekanan yang begitu besar. Cahaya ungu samar bersinar di matanya saat undulasi spiritual lembut mengalir keluar dan menyelimuti dirinya dan Wang Donger di dalam. Wanita tua itu terkejut, dan sekarang ada sedikit kekaguman di matanya ketika dia menatap Huo Yuhao. Dia bisa tahu dari kekuatan jiwanya, bahwa pemuda ini hanya memiliki 5 cincin jiwa, memberi atau menerima, namun dia bisa mempertahankan diri melawan aura menyesakannya. Dia tidak meringkuk atau mundur sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa mengunci padanya. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dicapai oleh Raja Roh 5 Cincin? Wanita tua itu meningkatkan tekanan di udara setelah kilasan keheranan awalnya, dan tekanan ini mengalir ke Huo Yuhao dari segala arah. Huo Yuhao sama sekali tidak menunjukkan kelemahan, juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Cahaya ungu beredar, dan sinar seperti berlian berangsur-angsur mulai bersinar di matanya. Lapisan cahaya ungu yang melindungi mereka segera menjadi seperti langit malam, sementara bintang-bintang menghiasi permukaannya. Duo berjudul ini sama sekali tidak melumpuhkan kekuatan spiritual Huo Yuhao yang hebat. Sebagai gantinya, sepertinya Huo Yuhao mendorong kembali ke arahnya. Kekuatan bertarung Huo Yuhao memucat dibandingkan dengan saat dia tidak terluka. Namun, auranya tidak melemah sama sekali. Bahkan Tetua Xuan tercengang oleh kekuatan rohaninya, sementara wanita tua itu masih agak jauh dari kemampuan Tetua Xuan. Proyeksi emas virtual mulai terlihat di belakang Huo Yuhao. Itu adalah ekspresi Wang Donger dalam pakaian gadis, dan Dewi Cahaya segera menyebabkan mata Huo Yuhao menjadi lembut dan lembut saat mereka dipenuhi dengan cinta yang luar biasa. Kekuatan Dewi Cahayanya dikuatkan 30% selama Wang Donger ada di sampingnya. Sudah cukup, senior, Huo Yuhao menghela nafas dengan tenang. Wanita tua itu mendengus dingin ketika dia mengambil langkah maju, dan dia baru saja akan menyerang ketika Su Jiujiu meraih untuk menahannya. Jangan seperti ini, Nenek Yimen. Yuhao adalah tamu kita. Wanita tua itu menyipit ketika berkata, orang ini sedikit tidak normal, kekuatan rohaninya jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Itu pada tingkat yang tidak seharusnya dimiliki Raja Roh. Biarkan aku menjatuhkannya, Jiujiu, lalu kamu bisa menginterogasinya. Su Jiujiu berkata dengan tergesa-gesa, Nenek Yimen, dia benar-benar tamu kita tidak bisa memperlakukan tamu seperti itu. Maafkan aku, Yuhao. Nenek Yimen telah melindungi aku sejak aku masih kecil, dan dia pasti merasakan sesuatu yang berbahaya dari alat jiwa tipe penyimpanan kamu, dan itulah alasan mengapa dia. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa. Karena kamu tidak tertarik untuk melihat apa yang kami tawarkan, maka kami akan mengambil cuti kami sehingga kami dapat mencegah kesalahpahaman. Ayo pergi, Dong, ahem, Wang Dong. Huo Yuhao hampir lupa bahwa Wang Donger saat ini mengenakan pakaian seorang pria, dan memanggilnya, Donger, sekarang akan terdengar sangat aneh. Wang Donger melirik Su Jiujiu dengan dingin sebelum dia mulai mendorong Huo Yuhao pergi ke kursi rodanya. Ekspresi Su Jiujiu berubah, dan ekspresi ragu-ragu dan ragu melintas di wajahnya. Wanita tua dalam gaun merah memberi Su Jiujiu tampilan ingin tahu. Su Jiujiu tidak ragu terlalu lama. Dia berjalan maju dengan cepat dan berkata, maaf, Yuhao. Aku terlalu curiga dan terlalu sensitif. Aku sangat menyesal tentang apa yang baru saja terjadi, dan aku harap kalian berdua bisa tetap di sini. Su Jiujiu merasakan aura yang sangat berbahaya ketika Wang Donger memflash cincin Starlight Sapphire, dan aura itu memang berasal dari cincin itu. Itu berarti bahwa bahkan kualitas Starlight Sapphire tidak bisa menutupi aura berbahaya yang terkandung di dalamnya, dan aura segera mengalir keluar saat Wang Donger memasukkan kekuatan jiwa di dalamnya. Itulah alasan mengapa dia dan wanita tua berbaju merah itu segera bereaksi seperti mereka. Pikiran mengalir di kepalanya, dan Su Jiujiu berpikir bahwa Huo Yuhao tidak punya alasan untuk menyakitinya. Seperti yang dia katakan, semua orang berdiri di jalur yang sama, mereka berbagi musuh yang sama, dan musuh-musuhnya adalah temannya. Apa yang ingin ditunjukkan oleh Huo Yuhao kepadanya mungkin berbahaya, tetapi tidak mungkin ditargetkan pada dirinya. Selain itu, Huo Yuhao baru saja memberi mereka intel yang begitu penting, dia tidak bisa begitu saja menolaknya begitu saja. Seluruh Akademi Shrek ada di belakang Huo Yuhao. Huo Yuhao memberi isyarat kepada Wang Donger untuk menyuruhnya berhenti, dan menoleh untuk melihat kembali pada Su Jiujiu. Aku hanya ingin mengingatkanmu, Tuan Putri, bahwa semua jenis kolaborasi dan kerja tim harus dibangun di atas kedua belah pihak yang saling mempercayai. Jika kamu tidak percaya padaku, maka tidak perlu untuk kerjasama lebih lanjut, bukan begitu?
Su Jiujiu menatap pemuda ini yang hanya bisa bergerak satu tangan, dan dia merasa seolah-olah sedang menatap negosiator yang licik dan licik. Mengapa dia begitu sulit untuk berurusan dengan? Kata-katanya tidak panas atau dingin, dan dia juga tidak lembut atau terlalu memaksa. Irama terkontrol dan moderat Huo Yuhao membuatnya merasa seolah-olah dia sedang tertarik. Tidak heran kalau Shrek Academy telah memberikan begitu banyak penekanan padanya. Memang, itu bukan hanya karena kemampuan bertarungnya. Pikiran Su Jiujiu berhenti di sana, dan dia segera menyesuaikan diri. Senyum tulus muncul di wajahnya saat dia berkata, "Maaf, Yuhao. Aku akan meminta maaf kepada kamu sekali lagi. Kami salah tentang apa yang terjadi tadi. Harap kembali, dan kami dapat membahas kerja sama kami secara lebih rinci. Bagaimana menurut kamu? Kamu benar mengatakan bahwa kerja sama berarti kita harus saling percaya. Aku dapat mengatakan dari informasi penting bahwa kamu baru saja menyampaikan kepada kamu bahwa kamu mempercayai kami. Jangan khawatir, kami akan membalas tidak peduli bagaimana kami memutuskan untuk bekerja sama di masa depan." Seberapa indah ucapan itu? Huo Yuhao menghela nafas kekaguman di dalam ketika dia menunjuk ke arah Wang Dong'er, dan baru kemudian Wang Dong'er memutar kursi rodanya kembali. Huo Yuhao berkata, "Tunjukkan padanya." "Jangan khawatir, Tuan Putri. Kami juga ada di sini, dan kamu memiliki douluo berjudul ini untuk melindungi kamu. Jika sesuatu yang dapat mengancam hidup kamu muncul, bukankah kita juga akan mengubur diri kita sendiri? Aku mungkin dalam kondisi yang buruk, tapi aku belum siap untuk meninggalkan dunia ini." Senyum menggoda muncul di wajahnya saat dia mengatakan itu. Su Jiujiu tersipu ketika dia memberi isyarat kepada Wang Dong'er. Dia mencuri pandang lagi padanya pada saat yang bersamaan. Wang Dong'er masih Wang Dong 5 tahun lalu. Meskipun dia sangat menakjubkan saat itu, dia masih anak-anak. 5 tahun kemudian, dia tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dengan sosok yang panjang dan ramping. Rambut biru kemerahan mengalir di belakangnya, dan dia sangat tampan sehingga dia tidak memiliki ketidaksempurnaan sama sekali. Putri Jiujiu masih penuh dengan kekaguman meskipun dia telah melihat laki-laki tampan yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya sepanjang hidupnya. Wang Dong memiliki wajah yang sangat menarik, bahkan gadis-gadis akan iri padanya, dan Huo Yuhao hanya memberinya tatapan aneh. Bisakah mereka? Sorot mata Putri Jiujiu menjadi sedikit aneh, dan dia mengutuk dalam. Sayang sekali. Jika anak laki-laki tampan mengayun seperti itu. Huo Yuhao dan Wang Dong'er tidak tahu bahwa sang putri diam-diam mengkritik mereka. Wang Dong'er maju 2 langkah, dan dia mengulurkan tangan kirinya ke tempat yang relatif luas di dalam ruangan. Ini hanya kamar tingkat kedua, tapi itu jauh lebih baik daripada kamar-kamar yang ditempati Huo Yuhao dan yang lainnya. Ruang tamu yang luas adalah beberapa ratus meter persegi di area permukaan, dan ada kamar tidur di dalamnya yang tidak jauh lebih kecil. Ruangan ini lebih baik dalam hal dekorasi dan fasilitas daripada kamar mereka, dan tempat di mana Huo Yuhao dan yang lainnya tinggal bahkan tidak pada skala yang sama. Cahaya biru cemerlang berkedip, dan benda besar muncul di depan Su Jiujiu. Meskipun dia terdengar sangat percaya, dia masih mengambil beberapa langkah ke belakang tanpa sadar sehingga dia bisa menjaga jarak darinya. Sementara Titlet Douluo berpakaian merah berdiri di depannya, bersiap untuk bereaksi terhadap apapun. Mereka dengan cepat melihat benda apa itu. Itu adalah benda logam berbentuk aneh, dan Su Jiujiu bisa merasakan bahwa ini adalah alat jiwa. Meskipun penelitian alat jiwa Star Luo Empire memucat dibandingkan dengan Sun Moon Empire, Star Luo Empire telah melakukan banyak upaya pada penelitian alat jiwa selama bertahun-tahun setelah mereka menyadari kesenjangan di antara mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka tidak memiliki insinyur jiwa tingkat atas, dan standar penelitian mereka juga sangat rendah, sehingga tidak mungkin mereka bisa mengejar kekaisaran Sun Moon. Meski begitu, Su Jiujiu telah melihat beberapa alat jiwa, namun dia belum pernah melihat atau mendengar tentang hal itu sebelumnya. Seluruh alat jiwa membutuhkan ruang sekitar 10 meter persegi. Ada alas logam persegi di bawahnya, dan alas ini adalah benda yang memakan waktu 10 meter persegi. Ada sabuk di bawah dasar logam, dan sepertinya alat jiwa ini bisa didorong. Orang bisa mengatakan bahwa itu cukup berat hanya dengan melihatnya. Ada silinder tebal di atas dasar logam, yang terletak di tengah. Silinder ini menghubungkan dasar dengan potongan logam persegi panjang lain di atasnya, dan komponen logam persegi panjang ini sekitar 2,5 meter panjangnya, sekitar 1,5 meter lebar, dan cukup datar, dengan 18 lubang hitam di satu sisi. Itu tampak seperti kotak logam besar, dan memberi orang perasaan yang sangat aneh. Tubuh gelap kotak logam itu sama sekali tidak menarik secara visual. Ini adalah
Su Jiujiu melirik Huo Yuhao dengan mata ingin tahu. Huo Yuhao menjawab, ini adalah senjata yang diproduksi oleh sekte Tang. Kami telah menamainya Zhuge Divine Crossbow Cannon. Zhuge Divine Crossbow Cannon? Apakah ini alat jiwa? Putri Jiujiu jelas tidak terbiasa dengan nama ini. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, lebih tepatnya, ini adalah alat jiwa yang diam. Itu hanya dapat dianggap sebagai alat jiwa kelas 4, tetapi efek yang dapat dicapai di medan perang tidak dapat ditandingi oleh alat jiwa kelas 4 normal. Alasannya adalah alat jiwa yang stasioner. Kamu harus tahu sesuatu tentang alat jiwa stasioner, bukan? Putri Jiujiu mengangguk dan berkata, kekuatan alat jiwa stasioner terutama berasal dari cangkang mereka. Meriam itu sendiri hanya dapat menentukan jarak tembak dan akurasi. Apakah alat jiwamu menembakkan 18 peluru pada saat yang sama? Huo Yuhao berkata, ada pengaturan yang berbeda. Kamu dapat memecat semuanya sekaligus, atau kamu dapat menembakkannya satu persatu. Zhuge Divine Crossbow Cannon kami memiliki beberapa fitur yang menonjol, perkenankan aku untuk memperkenalkannya kepada kamu. Pertama, meskipun itu hanya alat jiwa stasioner kelas 4, itu dapat mencapai jarak yang sebanding dengan alat jiwa kelas 6, karena berisi beberapa teknik rahasia Tang Sekte. Kamu dapat melakukan tes lapangan sendiri setelah ini. Mata Putri Jiujiu berbinar. Alat jiwa kelas 4 yang memiliki kekuatan pendorong yang sama dengan alat jiwa kelas 6. Ini adalah penemuan yang cukup mengesankan. Itu juga berarti bahwa alat jiwa ini hanya membutuhkan insinyur jiwa kelas 4 untuk mengoperasikannya, dan insinyur jiwa kelas 4 berada pada level yang sama sekali berbeda dari insinyur jiwa kelas 6. Itu sebanding dengan kesenjangan antara leluhur jiwa dan kaisar jiwa. 1000 leluhur jiwa mungkin masih lebih lemah dari 100 kaisar jiwa, dan titik ini saja sudah menarik sang putri. Huo Yuhao melanjutkan, cannon crossbow Zhuge Divine kami dapat membawa 48 peluru, dan mereka semua berada di bawah pangkalan. Itu dapat secara otomatis membuat peluru selama proses penembakan, dan kamu hanya perlu memuat ulang senjata setelah ke-48 peluru telah ditembakkan. Reload sederhana. Wang Dong, tolong tunjukkan untuk sang putri. Baik. Wang Donger menekan sisi meriam dengan tangan kanannya, dan dudukan seperti capo muncul. Dia mengguncang dudukan dengan cepat, dan sebuah majalah perlahan-lahan meluncur keluar dari bawah dudukannya. Majalah itu terbuka dari belakang, dan semua orang bisa melihat 48 peluru meriam jiwa yang ada di dalamnya. Setiap cangkang meriam memiliki panjang sekitar 1 meter, dan setiap cangkang berdiameter sekitar 20 cm. Seluruh majalah ditarik dari dudukannya, menggunakan 4 roda di bawah majalah, jadi orang tidak perlu menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk mendorong majalah itu berkeliling. Dia dengan cepat mendorong majalah itu kembali ke posisi semula, sebelum dia menutupnya dan mengembalikan dudukan itu ke tempat dia mengambilnya dan mengakhiri proses reload. Seluruh upaya memakan waktu sekitar 2 menit. Su Jiujiu menghitung secara mental, sebuah meriam jiwa stasioner yang dapat menembakkan 48 putaran sebelum memuat ulang, dan alat jiwa kelas 4 dengan jangkauan tembakan alat jiwa kelas 6. 48 putaran kontinu cukup mengejutkan. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, alat jiwa ini jelas merupakan senjata yang kuat di medan perang. Tentara Kekaisaran Sanmun hanya dilengkapi dengan meriam jiwa stasioner kelas 5. Perbedaan terbesar antara meriam jiwa stasioner dan meriam jiwa normal adalah jarak tembak. Meriam jiwa yang normal memiliki jangkauan tembak yang sangat terbatas, karena meriam jiwa ditenagai murni oleh kekuatan jiwa, yang diubah menjadi kekuatan untuk meluncurkan peluru meriam. Namun, meriam jiwa stasioner berbeda. Mereka mengandalkan alat jiwa stasioner untuk meluncurkan cangkang mereka. Alat jiwa kelas 4 bernilai sekitar 1/100 dari alat jiwa kelas 6. Su Jiujiu menghitung terus-menerus di kepalanya, dan matanya mulai bersinar lebih terang dan lebih terang, mulai memahami lebih banyak tentang penggunaan dan efek praktis benda logam ini. Huo Yuhao melanjutkan, meriam silang ilahi Zhuge yang telah kita rancang sampai sekarang lebih cocok untuk dipasang di tembok kota untuk mempertahankan kota, atau bisa dipasang untuk mempertahankan benteng. Keduanya menggunakan akan sangat efektif. Jika kamu ingin melengkapi pasukan kamu dengan item ini, kami akan membuat versi seluler. Putri Jiujiu segera mengajukan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Jadi, bagaimana dengan harganya? Berapa harganya? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan alat jiwa kelas 6, jadi itu harus dihargai seperti alat jiwa kelas 6. Sejujurnya, itu bisa dianggap sebagai alat jiwa kelas 6, kecuali itu tidak membutuhkan banyak waktu untuk menggunakannya. Su Jiujiu tersenyum dan berkata, aku yakin bukan itu.
Aku percaya itu tidak membutuhkan banyak sumber daya untuk membuatnya. Selain itu, alat jiwa stasioner selalu dikenal untuk membakar lubang melalui dompet kita. Meriam ini dapat menembakkan 48 peluru meriam stasioner, sehingga setiap putaran akan membuat aku sakit hati. Yuhao, Zhuge Divine Crossbow Cannon kamu agak terlalu mahal. Kalian juga dari Star Luo Empire. Apakah kamu mencoba untuk meraup untung dari perang? Itu berarti ini tidak akan lagi menjadi kerjasama. Huo Yuhao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Putri. Kami sudah sangat tulus. Alat jiwa stasioner memang mahal, tetapi mereka juga paling penting dalam perang yang harus kita hadapi di masa depan. Sekte Tang selalu adil, sehingga harga ini tidak akan pernah berubah. Harganya akan sama bahkan jika kami menjual ke kota Shrek. Ketulusan kami terletak pada prioritas pasokan yang kami berikan kepada klien kami. Jika kamu bersedia menyelesaikan kesepakatan, kamu akan menjadi klien pertama kami di luar Shrek City, dan kamu akan menerima prioritas pasokan dari kami selama 1 tahun. Su Jiujiu tertegun sejenak. Dia tidak bisa menahan tawa ketika berkata, aku tidak berharap kamu menjadi pengusaha yang baik, dan kamu bahkan tahu tentang prioritas pasokan. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa alat jiwa ini akan menerima permintaan berlebihan? Harus ada batasan jumlah alat jiwa seperti ini yang dapat kita beli. Karena kita harus memastikan bahwa kita memiliki cukup peluru meriam untuk memastikan bahwa alat jiwa yang mahal ini dapat mengeluarkan potensi penuh mereka. Lebih jauh lagi, kita perlu memiliki guru jiwa yang cukup. Yang benar adalah bahwa Kekaisaran Luo Star tidak kekurangan tuan jiwa. Karena alat jiwa ini juga dianggap sebagai alat jiwa kelas 6, kita mungkin juga langsung membeli alat jiwa stasioner kelas 6. Ada beberapa kaisar jiwa di dalam Star Luo Empire. Senyum di wajah Huo Yuhao tidak berubah. Dia sama sekali tidak khawatir. Jika sang putri sama sekali tidak tertarik dengan Zhuge Divine Crossbow Cannon, dia tidak akan bernegosiasi dengannya. Semakin keras dia tawar-menawar, semakin tertarik dia pada alat jiwa. Tapi bisakah kamu menemukan meriam jiwa stasioner kelas 6 yang dapat menembak 48 kali terus-menerus? Aku khawatir sulit menemukan yang dapat menembakkan 3 bahkan berturut-turut. Majalah kami dan mekanisme penembakan kami eksklusif bagi kami. Dan alat jiwa ini dilengkapi dengan mekanisme penghancuran diri sendiri, sehingga tidak dapat ditiru. Satu Zhuge Divine Crossbow Cannon dapat menyaingi efisiensi penembakan 4 meriam stasioner kelas 6. Tentu saja, kita harus mengakui bahwa meriam ini hanya dapat dianggap sebagai meriam jiwa kelas 4 dalam hal kualitas material, dan dengan demikian daya tahannya tidak dapat dibandingkan dengan meriam jiwa stasioner kelas 6. Su Jiujiu menatap Huo Yuhao dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang penjual secara terbuka membahas kelemahan dan kekurangan produk. Huo Yuhao berkata, integritas selalu didahulukan untuk Tang Sekte, tidak peduli siapa yang kita hadapi. Dan kita tidak akan pernah menyembunyikan kelemahan atau kelemahan yang dimiliki produk kita. Selain itu, kamu dapat dianggap sebagai salah satu klien terbesar kami. Su Jiujiu tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah kamu tidak takut bahwa aku akan merendahkanmu? Harga yang kamu kutip sama sekali tidak dianggap rendah. Selain itu, dari perspektif bisnis, tidak pernah ada aturan di mana penjual akan selalu mendapatkan harga pertama yang dia kutip. Huo Yuhao menjawab, aku tidak yakin bagaimana orang lain melakukan bisnis mereka, tetapi menegakkan integritas kami dan menyediakan produk-produk berkualitas selalu menjadi yang paling penting bagi Sekte Tang. Su Jiujiu menatap tajam ke matanya. Ada ekspresi penyesalan di wajahnya saat dia berkata, sayang sekali. Kami hanya bisa memikirkan ini sedikit lagi. Huo Yuhao tidak khawatir sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja. Aku percaya kesepakatan ini akan menjadi besar jika tercapai, jadi wajar bagi kamu untuk sedikit berpikir, Tuan Putri. Kami akan pergi, lalu kami akan memberikan Zhuge Divine Crossbow Cannon ini kepada kamu, dan kamu akan mengerti setelah pengujian lapangan bahwa aku belum melebih-lebihkan apapun. Namun, jika kamu melewatkan kesempatan ini hari ini, dan jika klien lain masuk ke dalam gambar, aku khawatir kami tidak dapat memesan prioritas pembelian lagi untuk kamu. Aku perlu memperjelas ini sehingga aku bisa membebaskan diri dan agar kamu tidak menentang aku ketika itu terjadi. Su Jiujiu sangat akrab dengan seni negosiasi. Dia berpikir dalam hati, apakah kamu pikir aku akan jatuh cinta pada tipuanmu? Dia berdiri dan meletakkan telapak tangannya di atas satu sama lain di perutnya. Dia memiringkan kepalanya ke arah Huo Yuhao, dan tidak ada yang menyangkal kemuliaan dan keanggunannya sebagai seorang putri. Itu benar. Jika kita memutuskan bahwa alat jiwa ini adalah sesuatu yang kita butuhkan,
Kita akan menghubungi Tang Sek sesegera mungkin. Huo Yuhao menjawab, oke. Ada dua hal yang ingin aku ingatkan kepada kamu. Kamu dapat melampirkan botol susu ke alat jiwa ini ketika kamu ingin menggunakannya, dan kamu dapat menggunakannya secara langsung. Botol susu kelas 4 sudah cukup. Kalau tidak, seorang insinyur jiwa dapat menggunakannya dengan menanamkan kekuatan jiwa dari sisi kiri pangkalannya, tempat kedua lekukan telapak tangan berada. Hal kedua yang ingin aku ingatkan kepada kamu adalah bahwa aku telah menginstal mekanisme penghancuran diri ke dalam Cannon Crossbow Zhuge Divine ini sehingga kami dapat melindungi teknologi kami. Jika ada yang mencoba membukanya, maka akan ada ledakan yang hebat. Mohon berhati-hati untuk itu, Tuan Putri. Su Jiujiu mengambil perkecualian terhadap kata-katanya dan berkata, sepertinya sekte kamu telah banyak menekankan pada alat jiwa ini. Jika kamu khawatir, kamu dapat mengambilnya kembali, dan kamu dapat mengirim seseorang ke Star Luo Empire untuk melakukan percobaan dan uji lapangan bagi kami. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk menggunakan botol susu untuk mengoperasikan alat jiwa kelas 4 seperti ini? Botol susu dianggap sebagai salah satu alat jiwa yang paling berharga dan mahal di antara mereka yang memiliki tingkat yang sama, dan ini adalah sama untuk semua alat jiwa di bawah kelas 7. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, mungkin. Aku telah memberikan alat jiwa ini kepada kamu, jadi bagaimana aku bisa mengambilnya kembali? Dong'er, ambil kembali botol susu kami, dan kami bisa mengucapkan selamat tinggal pada putri. Baik. Wang Dong'er mengambil beberapa langkah menuju pangkalan Zhuge Divine Crossbow Cannon dan menekan satu titik. Sebuah kotak logam muncul, dan Wang Dong'er mengambil botol susu berbentuk aneh yang menyerupai kulit meriam dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanan Starlight Sapphire. Wang Dong'er tidak melakukan semuanya dengan sangat cepat, jadi Su Jiujiu dapat dengan jelas melihat bahwa dia belum pernah melihat milk seperti itu sebelumnya. Dia bisa tahu dari ukurannya bahwa itu tidak sesederhana botol susu kelas 4 yang khas. Ini adalah alat jiwa yang datang melekat dengan mekanisme yang secara khusus dimaksudkan untuk melampirkan botol susu, dan botol susu juga telah dibuat khusus untuk tujuan ini. Apakah ada kebutuhan untuk ini? Pasti ada yang salah kalau semuanya tidak normal atau tipikal. Su Jiujiu masih mengantar mereka keluar ketika dia bertanya tanpa sadar, apakah Zhuge Divine Crossbow Cannon akan memiliki efek khusus jika digunakan dengan botol susu? Huo Yuhao dan Wang Dong sudah di pintu, dan pelayan Putri Jiujiu membukanya untuk mereka. Huo Yuhao berkata dengan jelas, tidak akan ada efek khusus, kecuali kamu tidak perlu master jiwa untuk mengoperasikan alat jiwa. Oh. Selamat tinggal, kalau begitu, jawab Su Jiujiu dan mengirim Huo Yuhao dan Wang Dong'er keluar dari ruangan. Dia pasti tidak akan melangkah lebih jauh untuk mengirim mereka pergi dengan statusnya, dan pelayannya menutup pintu di belakang mereka. Kata-kata Huo Yuhao bergema di benak Su Jiujiu saat dia bergumam pelan, kamu tidak perlu master jiwa untuk mengoperasikan alat jiwa? Apa artinya? Kamu tidak perlu pemimpin jiwa untuk. Tubuh sang putri tiba-tiba membeku seolah-olah sebuah pikiran melintas di kepalanya, dan tatapan heran muncul di wajahnya sementara wajahnya kehilangan semua warna. Itu tidak mungkin. Wang Dong'er tidak mendorong Huo Yuhao keluar dengan sangat cepat, dan Huo Yuhao perlahan menarik jari-jarinya yang terentang seolah-olah dia sedang menghitung mundur. 5, 4, 3, tunggu. Seruan bernada tinggi bergema di koridor, dan Putri Jiujiu tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya dan memblokir jalan mereka dalam beberapa langkah cepat. Wang Dong'er menatap ekspresi khawatir di wajahnya dengan geli dan berpikir pada dirinya sendiri, Huo Yuhao sangat licik. Napas Su Jiujiu jelas sedikit terengah-engah saat dia menatap Huo Yuhao dengan mata birunya yang menawan. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak perlu master jiwa untuk mengoperasikan alat jiwa ini. Apa artinya? Huo Yuhao tampak sedikit kosong ketika dia menjawab, itu, apa artinya? Su Jiujiu menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu mengatakan itu? Entah kenapa, detak jantungnya mulai berdetak kencang, dan firasat yang tak terlukiskan menjalari pikirannya. Namun, firasat ini begitu besar, ke titik di mana dia hampir tidak bisa mengendalikan diri lagi.